Beberapa bulan kemudian, Anita kini sudah bisa pulang. Kakinya sudah bisa menekuk dan ia juga sudah bisa berjalan lancar. Ia sekilas tidak terlihat seperti pernah mengalami patah kaki 2 kali. Tapi memang sungguh perjuangan yang sangat panjang bagi wanita itu untuk menahan rasa sakit. Dan kesabarannya itu pun berbuah manis untuknya. Walaupun tetap saja suaminya kini kembali seperti semula. Apalagi yang kau pikirkan? Ay, Russell. Cetus Malik dengan nada yang menjengkelkan. Iya, Kak. Jawab Anita. Begitu mereka berdua masuk ke dalam rumah, wanita itu terkejut karena ia melihat seorang wanita yang sudah cukup tua berada di sana dan menyambut kedatangan mereka. Wanita tua itu mengambil barang bawaan Malik dan Anita, tapi Anita menolak khawatir wanita tua itu akan kesulitan. Nyonya biarkan aku yang bawa. Aku bebas terlihat seperti sudah tua, tapi aku ini masih 55 tahun dan masih sanggup. Ucap wanita tua itu. Cepat kasih aja ke dia. Dia Bitmina, pembantu kita mulai sekarang. Kamu baru sembuh jadi kamu gak boleh melakukan pekerjaan yang berat-berat. Nanti patah lagi, aku suruh amputasi aja sekalian. Perkataan kasar Malik mengejutkan Bitmina dan juga Anita tentunya. Kak, tidak bisakah kamu filter dulu perkataanmu sebelum bicara? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu sama istrimu di depan Bitmina? Tegur Anita. Lah kenapa? Apa aku salah? Enggak dong. Orang bener kamu udah 2 kali patah kaki. Kalau patah lagi mending amputasi aja biar gak patah lagi. Dan untuk Bitmina, kamu tenang aja. Udah ada di kontrak bahwa Bitmina enggak akan ikut campur apapun yang aku katakan. Ataupun yang aku lakukan. Jawab Malik lalu berbalik dan menuju kamar. Anita merasa tidak enak pada Bitmina. Bi, maafin suami saya ya. Ucap wanita itu. Wanita yang cukup tua itu tersenyum. Gak apa-apa Nyonya. Lagi pula tugas saya di sini untuk mengurus rumah dan makanan dan bukan untuk ikut campur urusan dari majikan. Jawab Bitmina. Wanita berhijab itu tersenyum pada pembantu barunya. Lalu Bitmina mengajak Anita menuju ke dapur karena ia sudah membuat makanan untuknya atas permintaan Malik. Lalu wanita berhijab itu makan dan ditemani Bitmina, sedangkan suaminya masih di dalam kamar dan entah apa yang ia lakukan. Kedua majikan dan pembantu itu saling mengobrol satu sama lain. Bitmina sangatlah ramah dan banyak cerita yang bisa ia ceritakan pada Anita. Wanita berhijab itu juga sangat menyukai cerita-cerita dari pembantunya, karena itu sangat menarik. Benarkah, Bi? Jadi Bitmina dulu pernah hampir meninggal karena hanyut di sungai? Tanya Anita terkejut mendengar cerita Bitmina. Iya Nyonya. Saya waktu itu benar-benar takutnya. Udah capek terus gak bisa napas karena keluar air kan. Saat itu juga saya udah pasrahnya. Tapi karena kayaknya Allah masih sayang sama saya pun diselamatkan dan sekarang saya bisa cerita sama Nyonya. Jawab Bitmina. Lalu di saat yang sama Malik turun dan melihat sekilas ke arah mereka berdua yang sedang asyik bercerita. Dan pria tampan itu pun melengos pergi tanpa bicara. Di saat itu Anita menyadari kehadiran Malik dan mendatanginya dengan sedikit berlari. Malik menoleh dan terkejut. Apa kamu gila? Usah lari. Bentaknya. Maaf Kak, tapi kakak mau kemana? Bukan urusan kamu. Jawab Malik. Punggung kekar suaminya yang terselimuti oleh jas berwarna hitam terlihat jelas dan sangat indah. Tapi keindahan itu selalu saja bersikap kasar dan dingin terhadapnya. Sampai kapan aku harus bersabar? Kapan hari itu tiba? Gumam Anita. Hari apa Nyonya? Tanya Bitmina yang kini sudah berada di belakang majikannya. Anita terperanjat karena terkejut. Aduh, Bitmina ngagetin aja, ucapnya. Maafnya, aku cuma mau nenangin Nyonya karena sikap Tuan Malik. Tidak Bi, aku gak apa-apa. Dia suamiku, jadi aku harus ikhlas apapun yang ia katakan. Tutur wanita itu lembut. Sungguh beruntung Tuan Malik mendapatkan Nyonya sebenarnya, tapi Tuan Malik tidak menyadari itu. Ucap Bitmina. Jadi hari yang kata Nyonya tadi hari apa? Apa Nyonya betul lagi ulang tahun? Sambungnya. Oh bukan apa-apa Bi. Bi, aku udah kenyang. Aku mau membersihkan diri lalu istirahat. Baik Nyonya, akan aku bereskan meja sekarang. Anita pun tersenyum kemudian berbalik dan berjalan menuju tangga. Sebelum ia menaiki tangga pertama, ia pun berhenti dan menoleh ke arah pintu masuk. Kakak mau kemana ya? Benaknya. Pada tengah malam Malik baru saja pulang. Ia pun segera masuk ke dalam rumah dengan berlari setelah keluar dari mobil karena sedang hujan. Istrinya terbangun begitu ia mendengar suaminya memasukkan kata sandi kunci elektronik di pintu kamar. Ia segera duduk dan menunggu Malik masuk ke dalam. Setelah Malik masuk, wanita itu melihat dari kepala hingga bahu suaminya basah.
Dan tanpa bicara apa-apa, Malik masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Anita segera turun dari kasur dan menuju lemari lalu mengambilkan pakaian tidur untuk suaminya. Begitu Malik keluar, ia pun memakai pakaian yang disiapkan oleh istrinya. Melihat hal itu, tampaklah senyum di wajah wanita itu. Malik keluar kamar mencari istrinya. Ia pun melihat Anita sedang duduk di kursi ruang keluarga yang dekat dengan dapur. Ia pun menghampirinya lalu mengambil gelas yang berisi minuman hangat yang juga telah Anita siapkan di meja. Lalu Malik duduk di kursi itu di samping istrinya yang juga sedang duduk. Setelah 2-3 kali pria tampan itu menyeruput minumannya, ia pun bangun dan mengambil sebuah amplop coklat yang ia bawa sebelumnya dan meletakkannya di atas meja. Bukalah. Titahnya pada istrinya. Anita dengan heran mengambil amplop itu dan mengeluarkan 2 buah kertas kosong yang di bawahnya sudah tertera namanya dan suaminya. Dan di paling atas masing-masing dari kertas itu tertulis, Kesepakatan yang akan disetujui kedua pihak yang bertanda tangan. Apa ini, Kak? tanyanya. Aku ingin kita membuat kesepakatan yang harus kita setujui. Aku tidak suka menikah denganmu dan aku yakin kamu juga begitu. Dan sepertinya kamu tahu bahwa aku sudah mempunyai kekasih dalam hidupku yang aku sukai dan sayangi. Jawabnya. Tidak ada ucapan yang terucap dari kedua bibir wanita cantik itu. Mulutnya terasa telah dilem dengan perekat yang sangat lengket karena terkejut. Dadanya kembali terasa sesak dan hatinya seperti sedang dicabik-cabik. Kenapa kamu diam? Cepat kamu tulis apa yang kamu ingin. Kata pria tampan itu lagi pada istrinya, tapi istrinya masih tetap diam. Malik melirik ke arah Anita tapi dia masih diam dengan terus menunduk. Akhirnya pria itu mengambil salah satu kertas dan menulis apa yang ia inginkan. Dengan jelas Anita melihat setiap poin yang ditulis oleh tangan suaminya. Setelah beberapa saat, setelah Malik menulis di atas kertas itu, pria itu mengangkat kertas itu dan membaca tulisannya. Perjanjian dariku. Pertama, pernikahan kita ini hanya orang tua dan kerabat kita yang boleh tahu. Karena di kota ini tidak ada temanku dan hanya ada temanku. Maka dari itu aku nggak mau teman-temanku tahu kalau aku udah nikah sama kamu. Ucapnya. Tapi Yuda, wanita penggoda itu dan karyawan kafe sudah tahu. Sergah wanita berhijab itu. Itu akan aku urus nanti. Dan jangan kamu sebut dia wanita penggoda karena dialah yang telah mengisi hatiku saat ini. Kedua, kamu tidak boleh menyentuhku sama sekali. Sambungnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kita tinggal satu atap dan kita berada di kasur yang sama. Jawab Anita spontan. Hei wanita bodoh, yang aku maksudkan di sini adalah hubungan sama istri. Ketiga, kamu hanya boleh melihatku saja dan tidak boleh ada hubungan apapun dengan laki-laki lain termasuk Yuda atau siapapun itu namanya. Dan Aku dan Yuda tidak ada hubungan dan aku lebih sering menundukkan kepalaku daripada memandangnya. Potong wanita itu. kamu nih jawab terus, dengerin dulu aku sampai selesai. Bentak Malik. Wanita itu pun tersentak dan diam lagi. Keempat, kamu tidak perlu melayaniku dalam hal apapun, contohnya pakaian, makanan, dan lainnya kecuali ketika keluarga kita sedang berkumpul. Dan yang terakhir, aku di sini sebagai kepala keluarga. Jadi semua keputusan ada di tanganku dan kamu harus patuh. Aku bisa sewaktu-waktu merubah perjanjian yang dibuat. Setelah selesai berkata seperti itu, Malik meminta Anita untuk segera tanda tangan di atas kertas itu dengan paksa. Lalu ketika wanita itu hendak mengambil kertas yang satunya dan hendak menulis apa yang ia inginkan, Malik mengambil kertas itu lalu merobeknya. Mata wanita itu terbelalak tak mengerti apa maksud dari suaminya itu. Apa yang kakak lakukan? Tanyanya. Kamu lihat kan tadi poin yang kelima. Semuanya terserah pada keputusanku. Dan kamu sudah menandatanganinya. Dan aku baru saja berubah pikiran. Aku nggak mau kamu juga menuliskan apa yang kamu inginkan. Jadi hanya apa yang aku inginkan loh yang telah kita setujui. Jawabnya. Kamu telah membohongiku. Terlihat jelaslah kekecewaan di wajah wanita cantik itu. Bersambung.